Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Untuk pembahasan hari ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu teks eksposisi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaannya dan menulis teks eksposisi. Apa saja ya kebahasaan yang sering kita temui dalam teks eksposisi dan bagaimana cara atau langkah menulis teks eksposisi? Yuk, silakan disimak penjelasan berikut ini. Nah, ini adalah kaidah kebahasan teks eksposisi, ada 6. Yang pertama ada istilah, kedua adjektiva, ketiga afiksasi, yang keempat verba, yang kelima pronomina, dan yang keenam konjungsi. Yuk kita bahas satu-satu. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu istilah. Nah, istilah-istilah ini biasanya akan muncul sesuai dengan konteks apa yang dibicarakan. Nah, istilah di sini adalah kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna, konsep proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Nah, jadi istilah ini tergantung apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut, bidang apa. Itu sangat mempengaruhi istilah apa yang akan muncul di dalam teks eksposisi. Nah, dalam teks eksposisi ini biasanya banyak menggunakan istilah sesuai dengan bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaannya ini untuk membantu si penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang disampaikan. Nah, di sini ada 2 contoh istilah. Di sini ada istilah polusi. Nah, polusi ini maknanya di dalam istilah ini bisa kalian cari maknanya di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini istilah polusi memiliki arti atau makna pengotoran tentang air, udara, dan sebagainya, atau biasa disebut dengan pencemaran. Nah, yang kedua ada istilah habitat. Habitat ini ada 3 pengertian. Nah, di sini yang pertama pengertiannya tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Yang kedua, tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan, manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Pengertian yang ketiga, tempat hidup organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan atau yang biasa disebut lingkungan kehidupan asli. Nah, bagaimana cara menentukan mana makna atau arti yang tepat? Jadi kalian harus melihat konteks kalimatnya. Satu kalimat itu bisa memiliki lebih dari satu arti atau lebih dari satu makna. Maka dari itu untuk menentukan mana kalimat arti atau makna ini yang tepat, yaitu harus dilihat dulu konteks kalimatnya. Kalimatnya seperti apa? Kaidah kebahasan yang kedua yaitu adjektiva atau kata sifat. Nah, adjektiva ini adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Bagaimana cara membuktikan bahwa kata tersebut adjektiva atau bukan? Kalian bisa menambahkan kata sangat atau lebih di depan kata yang kalian anggap itu adjektiva. Contoh ya, di sini ada 3 kata adjektiva, ada kata ampuh, halus, cepat. Nah, ketiga kata ini adalah adjektiva. Coba digabungkan dengan kata sangat atau lebih, sangat ampuh, lebih ampuh, sangat halus, atau lebih halus, sangat cepat, lebih cepat. Nah, itu bisa ya, bisa digabungkan, berarti ketiga kata ini adalah kata adjektiva atau kata sifat. Nah, kata adjektiva ini memiliki arti atau makna leksikal. Makna leksikal itu memiliki arti yang sebenarnya yang bisa kalian cari artinya di dalam kamus KBBI. Nah, kata ampuh ini memiliki arti manjur atau mujarab. Kata halus memiliki arti lembut. Kata cepat memiliki arti lekas atau segera. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu afiksasi. Nah, afiksasi ini sudah pernah kita bahas di dalam materi teks laporan hasil observasi. Nah, afiksasi ini yaitu pengimbuhan atau proses pembentukan kata dengan cara pemberi
pengertian imbuhan baik berupa awalan, sisipan, dan akhiran. Nah, di sini ada contohnya. Kata berimbuhan perawatan. Nah, jenis katanya itu nomina, mendapat imbuhan pean, kata dasarnya rawat menjadi jenis katanya verba. Ditemukan, jenis katanya verba, imbuhannya dikan, kata dasarnya temu, jenis katanya verba. Kemudian ada kemampuan, jenis katanya nomina, imbuhannya mendapat imbuhan kean, kata dasarnya mampu, jenis katanya verba. Kata penuaan, jenis katanya nomina, imbuhannya pean, kata dasarnya tua, jenis kata adjektiva. Kerusakan, jenis katanya nomina, imbuhannya kean, kata dasarnya rusak, jenis katanya adjektiva. Nah, ini merupakan contoh dari afiksasi atau pengimbuhan. Kaidah kebahasaan yang keempat yaitu verba atau biasa disebut dengan kata kerja. Nah, di dalam KBBI, verba itu punya arti, yaitu kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau keadaan. Nah, ciri kata kerja atau verba ini yaitu bisa ditambahkan dengan kata tidak di depan kata tersebut. Contohnya, di sini ada contohnya kata tidur. Bisa digabungkan dengan kata tidak menjadi tidak tidur, membaca menjadi tidak membaca, belajar menjadi tidak belajar. Nah, berarti tiga kata ini merupakan kata kerja atau verba. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kalimat verba. Kalau tadi itu verba berarti kata verbanya, kata kerjanya. Kalau ini adalah berupa kalimat. Nah, apa sih itu kalimat verba? Kalimat verba ini kalimat yang memiliki predikat verba. Ya. Nah, jenisnya itu ada dua. Sesuai dengan jenis predikatnya, ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Nah, kalian pernah belajar ya mengenai SPOK. Nah, subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Nah, di sini kita lihat untuk kalimat aktif transitif itu kalimat verba yang harus punya objek. Nah, kita bisa lihat contohnya. Di sini kata ia sebagai subjek, membaca predikat, buku pelajaran objek. Nah, ini kenapa disebut kalimat aktif transitif? Karena membaca itu adalah predikat. Nah, kata membaca ini merupakan kata kerja atau verba dan dia memiliki objek yaitu buku pelajaran. Nah, yang kedua, jenis kedua kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat ini yaitu kalimat verba yang tidak menggunakan objek. Nah, bisa kita lihat di sini adik tidur siang, adik sebagai subjek, tidur siang sebagai predikat. Nah, tidur itu adalah kata kerja atau verba. Dan di sini tidak ada objek, jadi masuknya ke kalimat aktif intransitif karena tidak punya objek. Yang kedua yaitu ada kalimat polisi bersenjatakan pistol. Nah, polisi ini sebagai subjek, bersenjatakan itu predikat, itu kata verba atau kata kerja. Nah, pistol ini bukan objek, tapi pelengkap. Jadi ini tidak ada objeknya. Maka kalimat ini masuk ke kalimat aktif intransitif. Yang ketiga, ada kalimat ayah berdagang atau ayah berdagang buah-buahan. Nah, di sini ayah sebagai subjek, kemudian berdagang sebagai predikat. Berdagang ini yaitu verba atau kata kerja. Nah, kalimat kedua ada ayah berdagang buah-buahan. Ayah sebagai subjek, berdagang sebagai predikat, buah-buahan ada pelengkap. Nah, pelengkap ini boleh ada, boleh tidak, ya. Seperti tadi nih, adik tidur siang itu sudah subjek dan predikat. Nah, di sini tidak ada objek, berarti masuk ke kalimat aktif intransitif.
Kaidah kebahasaan yang kelima yaitu pronomina atau kata ganti. Nah, jenis kata ini yaitu menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina ada dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona atau kata ganti yang mengacu seseorang. Nah, pronomina persona ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Nah, ada bentuknya tunggal dan jamak. Kalau tunggal itu sendiri, kalau jamak itu banyak. Oke, jadi kata ganti orang pertama itu ada saya, aku, daku, ku. Kalau jamak berarti banyak ya, termasuk saya. Jadi kami, kita. Nah, kata ganti orang kedua berarti yang ada di hadapan kita. Engkau, kamu, Anda, kau, mu. Itu kalau satu orang. Kalau misalkan banyak berarti kalian. Nah, kata ganti orang, ingat ya, kata ganti orang kedua ini yang ada di hadapan kalian. Kalau kata ganti orang ketiga itu berarti tidak ada di sini. Ada di sana, di luar antara orang pertama dan orang ketiga. Nah, contoh kata ganti orang ketiga tunggal itu ia, dia, beliau, nya. Nah, berarti kalau jamak kan berarti banyak, berarti mereka. Bisa membedakan ya antara tunggal dan jamak. Nah, ini masih lanjutan tentang pronomina. Ini jenis pronomina penunjuk. Nah, pronomina penunjuk ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Di sini juga ada 3 jenis. Yang pertama penunjuk umum, yang kedua penunjuk tempat, yang ketiga penunjuk ihwal. Nah, untuk penunjuk umum itu ada ini, itu. Penunjuk tempat, sini, sana, situ. Penunjuk ihwal, begini, begitu, demikian. Yang keenam, kaidah kebahasaan yang keenam yaitu konjungsi. Konjungsi juga ini sudah sering kita bahas ya, di teks laporan hasil observasi juga sudah dibahas dan ada materinya. Konjungsi ini yaitu kata sambung atau penghubung. Nah, yang bertugas menghubungkan dua klausa atau lebih. Contohnya banyak ya, ini hanya dicantumkan beberapa aja. Ada jika, apabila, kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, selain itu, setelah itu, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah langkah penyusunan teks eksposisi. Ada 5 langkah yang harus kalian lalui. Yang pertama, tentukan topiknya terlebih dahulu. Kalian ingin menulis teks eksposisi menggunakan topik apa. Yang kedua, tujuan penulisannya itu apa. Yang ketiga, membuat kerangka teks. Nah, kalian harus menentukan gagasan pokok yang nantinya akan dikembangkan menjadi gagasan penjelas dan berbentuk paragraf. Yang keempat, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Nah, tadi gagasan pokok tadi dijelaskan kembali secara rinci menggunakan gagasan penjelas. Bisa diisi menggunakan data atau argumen-argumen yang mendukung dari gagasan pokok. Yang kelima, menuliskan teks eksposisi secara padu. Nah, ini harus sesuai dengan struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, setelah kalian menulis teks eksposisi secara utuh, alangkah baiknya kalian melakukan penyuntingan teks eksposisi. Nah, penyuntingan ini adalah kegiatan proses, cara, perbuatan menyunting. Nah, kalian bisa melakukan kegiatan penyunting ini untuk memperbaiki kesalahan kebahasan atau kesalahan penggunaan kata atau unsur-unsur yang kurang tepat. Kalian bisa lakukan yang pertama membacanya dulu, kemudian dicermati. Kemudian apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang berarti kalian harus menambah atau mengurangi isi teks yang tidak perlu. Jadi penyuntingan ini sangat penting karena untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan
yang ada di dalam teks eksposisi. Baiklah, cukup sekian materi teks eksposisi ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan bertanya langsung ke saya. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.